Oke guys, kembali lagi di Persaiman, masih bersama dengan gue Victor, dan gue kedatangan tamu baru hari ini. Jadi biasanya kan gue formatnya video gue sendirian ya. Nah hari ini gue akan agak sedikit berbeda karena kita temanya lebih santai, jadi lebih ngobrol-ngobrol. Dan gue mengundang salah satu teman baik gue, teman yang gue kenal udah lama, yaitu adalah Budi. Iya. Jadi Budi ini adalah salah satu juga. Kenapa gue undang Budi? Karena Budi ini menurut gue menarik karena dia juga salah satu pemimpin Komsel di gereja yang dimana gue juga ada bertumbuh di sana. Dan jadi menurut gue menarik nih karena ada banyak, pasti dia juga bikin banyak pengalaman yang mungkin bisa kita coba tanya-tanya dan kita coba ulik sama-sama. Nah, sebelum kita mulai ke diskusinya atau ngobrol-ngobrolnya, mungkin Budi dulu boleh perkenalkan dulu nih, karena Budi ini juga YouTuber, jadi dia juga punya akun YouTube sendiri, nanti akan gue masukkan di bawah sini. Dan mungkin lu boleh cerita sedikit, Bud, kira-kira kalau lu punya passion dan ketertarikan lu tuh kemana gitu kalau Oke, boleh bro, boleh. Oke, jadi gue sebenarnya YouTuber masih baru banget sih ya. Jadi gue YouTube channel gue Ini Budi Kun. Wes. Ya, Ini Budi Kun. Nah, jadi kayak gitu. Jadi channelnya ini lebih tentang Jepang. Jadi gue di video ini tuh di video YouTube channel gue tuh biasanya tuh gue bicarain tentang trip Jepang. Jadi kayak ada vlog-vlog gue tentang ke Jepang tuh kayak gimana. Terus gue juga ada diskusi tentang budaya Jepang kayak gimana, tentang makanannya, tentang apa upacaranya, kebudayaannya, kebiasaannya segala macam itu. Jadi it's all about Jepang. Jadi buat Segala kalian yang sesuatu suka, ya? segala sesuatu. Jadi buat kalian yang suka Jepang, itu mungkin kalian bisa visit ke channel gua. Itu ada sebutannya nggak sih, wibu ya, Pak? Orang suka Jepang apa? Mibu apa wibu sih? Wibu ya, Wibu ya? Wibu orang yang benar-benar sangat antusias sama Jepang gitu, baik. Jadi nggak cuma anim, jadi benar-benar budaya culture-nya itu dia suka banget sampai dia pengen pelajarin dan juga pengen mencoba memakainya dan mempraktekkannya segala macam. Itu wibu, memang ada istilahnya gitu. Dan lu termasuk salah satu wibu? Wah, Lu mengkategorikan diri lu wibu juga nih? ya bisa dibilang begitu kali. Gua nggak tahu itu bisa positif atau negatif ya. Emang kesannya apa? Positif kan sebenarnya kan? Ya mestinya positif Biasa aja sih. sebenarnya Ya biasa aja. Cuman ada orang yang mungkin kesannya kayak wibu nih negatif, Oke. kayak kesannya kok sangat aneh banget, kayak pengen geek banget gitu rasanya gitu. Stigma di masyarakat ya. semacam gitulah. Oke, nanti kita juga ada bikin video juga bareng Budi di channel Budi, jadi bisa nonton juga. Nah, langsung aja nih Bud, kita masuk ke inti permasalahannya. Permasalahan. Oke. Enggak lah, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi kan sendiri kan udah mimpin Komsel berapa lama ya Bud ya? Gua kira-kira ini tahun ketiga ya. Tahun ketiga ya, udah cukup lama lah ya. Iya lumayan. Dan sebelumnya juga kan Budi udah ikut Komsel juga udah lama. Kalau ikut Komsel sendiri udah lama, Bud? Ikut Komselnya itu hampir mungkin 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun, 6 tahun gitulah. Nah mungkin pertanyaan pertama nih gue mau tanya lu nih. Kayak selama lu memimpin Komsel itu, kan kalau gue lebih fokusnya ke apologetik nih. Nah, apologetik kan lebih ke arah bagaimana sih kita mempertahankan iman Kristen kita nih. Oke. Gitu. Nah, pas saat memimpin Komsel ini pernah gak sih lu ngalamin kayak berhadapan dengan member gitu ya, anggota-anggota yang punya pertanyaan-pertanyaan sulit, yang kritis gitu, yang mungkin nanya gitu ke lu gitu, emang kita benar ya gitu, kita pernah gak sih kayak gitu? Mungkin ekstrim itu ya tadi ya. Iya. Pernah sih. Oke. Pernah. Mungkin waktu itu pernah ada yang nanya gua, kalau misalnya kita udah terima Tuhan nih di awal, terus mungkin tengah-tengah kita kayak istilahnya menolak Roh Kudus atau menolak Tuhan gitu, apakah nantinya akan tetap diselamatkan atau enggak gitu. Jadi jadi pokok inti pertanyaannya itu adalah apakah kita sekali selamat, apakah nanti akan diselamatkan selamanya gitu. Walaupun mungkin kita akan mundur atau istilah katanya murtad gitu ya. Istilah kasarnya murtad. Iya. Oke. Nah sebelum gue jawab mungkin, waktu itu respon lu seperti apa Bud? Pada saat dia bertanya seperti itu? Waktu itu respon gue itu lumayan pertanyaan yang dalam ya. Karena di Alkitab memang ditulis percaya dengan I'm the way, the truth, and the life ya, itu percaya dengan itu maka akan diselamatkan. Tapi itu mungkin berarti apakah orang yang sudah diselamatkan itu bisa berbuat semaunya gitu. Nah itu gue jujur nggak bisa
bingung sih. Oke, Jadi oke. gue waktu itu cuman pending doang. Gue bisa kasih tahu yang tentang yang akan selamat. Cuman kalau kayak gitu, kalau misalnya kita berbuat murtad gimana? Ah itu gue jujur nggak bisa jawab sih. Oke, oke. Ini kalau menurut gue ya, Iya. ini kita diskusi aja kan. Diskusi oke. Jadi kalau menurut gue sih memang perdebatannya panjang banget sih. Dari sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan. Jadi sampai sekarang tuh masih ada beberapa orang yang punya paham bahwa ya kalau memang sekali selamat ya selamat terus dong. Kan Yesus bilang seperti itu. Ada juga yang bilang, oh nggak bisa dong gitu. Nah jadi kalau gue sendiri memegang percayaan bahwa sebenarnya kita nggak bisa melihat sesimpel itu sih. Maksud gue kita harus perlu lihat konteksnya. Karena kalau konteksnya misalkan orang tersebut, karena kita tahu lah, walaupun kita sudah bertobat pun kita masih tetap dalam tubuh manusia kita nih, masih fallen, masih pasti bisa jatuh dalam dosa. Tapi menurut gue kalau ada orang tersebut tetap terus untuk berjuang gitu ya, mengalahkan desire-desire yang salah tersebut, I think masih bisa gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang udah ngatain murtad, menurut gue, gue sendiri ya, menurut gue sih itu sudah tidak bisa sih. Tidak bisa karena gini, karena gue percaya bahwa ada ayat di Alkitab yang bilang bahwa kalau kan saat kita bertobat itu kita lahir baru kan. Ya. Artinya kita jadi ciptaan yang baru tuh. Kita nggak lagi ngikutin kemauan kita, tapi kita jadi pengikutnya Tuhan. Betul. Otomatis kita apa yang Tuhan mau itu yang kita kerjakan. Makanya kan juga dibilang bahwa kalau engkau mengaku dengan mulut dan hatimu bahwa Yesus adalah juru selamat, jadi kan istilahnya bukan cuma melalui mulut nih, tapi juga hati. Dan apa yang keluar dari hati kan itu yang keluar dari perkataan kita, perbuatan kita kan. Jadi menurut gue kalau ada orang yang lahir baru atau merasa diselamatkan tapi kehidupannya nggak berubah, tingkah lakunya nggak berubah, perkataannya nggak berubah, itu perlu dipertanyakan. Apakah dia sudah benar-benar diselamatkan apa belum? karena itu sih yang menurut gue jadi kayak perlu juga diikuti oleh perubahan hidup itu sih. Dan juga kalau gue lupa sih ayatnya di mana, tapi Paulus pernah ngomong tuh bahwa pertobatan itu dilakukan tiap hari gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang merasa bahwa dia tahu dia salah tapi dia nggak merasa perlu bertobat, itu kita perlu pertanyakan sih. Maksudnya apakah benar-benar gak sih Roh Kudus itu udah tinggal dalam diri dia apa enggak gitu. Karena harusnya buat orang yang lahir baru kan Roh Kudus itu tinggal dalam diri dia kan. Ini harusnya Roh Kudus yang mengambil alih kehidupannya dia. Tapi kalau buat orang-orang yang murtad gitu, bahkan gue juga tahu ada beberapa yang jadi ateis gitu, bahkan menghina-hina agama Kristen dan segala macam. Nah gue mempertanyakan tuh. Karena harusnya kalau dia sudah benar-benar selamat, harusnya bukan seperti itu yang dia lakukan sih. Oke, tapi pertanyaan gue tadi menyangkut yang tadi respon dari jawaban lu. Kalau murtad oke, mungkin itu karena kayak istilahnya udah menolak Roh Kudus ya. Tapi kalau misalnya tidak bertobat nih atau belum bertobat mungkin sebelum sudah misalnya orang itu dipanggil Tuhan gitu. Apakah itu juga sama akan menjadi tidak selamat jika tidak bertobat? Oh, oke. Nah, sebenarnya sebelum kita ngebahas itu sih, sebenarnya ada disclaimer dulu nih. Oh, oke. Disclaimer adalah sebenarnya persoalan mengenai siapa yang selamat nggak selamat kan bicara mengenai siapa yang masuk surga, siapa yang nggak masuk. Iya. Nah itu sebenarnya di luar daripada hak kita sebenarnya. Kita sebenarnya sepintar-pintar manusia nggak akan bisa tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk surga, itu haknya Tuhan. Tapi bukan berarti kita have no clue. Kita nggak bisa. Ya udahlah, berarti itu surat Tuhan. Ya udah kita nggak perlu make any judgment atau apapun itu. Nah, menurut gue kita juga bisa have figure any idea dari Alkitab apa yang Tuhan bilang. Nah, pertanyaan kedua tadi kan lebih ke arah how about the unbeliever? Bagaimana dengan orang yang belum percaya kan? Nah, gue sih percaya bahwa setiap kita manusia hidup di bumi ini, apapun keputusan kita pilih pasti ada konsekuensinya. Iya. Betul kan? Terlepas kita bangun pagi, kita mau ngapain itu pasti punya konsekuensinya. Betul. Nah, menurut gue juga begitupun juga saat memilih Tuhan sih. Atau saya mengikut Tuhan, Itu juga menurut gue ada konsekuensinya sih. Jadi misalkan kalau ada orang-orang yang memang tidak percaya sama Tuhan dan tidak mau mengikut Tuhan, yang menurut gue ada konsekuensi yang perlu dia alami lah. Walaupun dan juga maksud gue kebenaran bahwa memang di Kristen kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan kan. Dan itu bukannya kita yang mau loh gitu. Tapi itu Yesus sendiri yang berkata bahwa dia adalah jalan yang kebenaran dan hidup gitu. Bahwa nggak ada satupun yang bisa melalui Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi itu patokannya kita sih kenapa kita percaya bahwa siapapun yang tidak mengikuti Yesus itu mungkin nggak akan bisa masuk surga gitu. Kenapa? Karena kita percaya bahwa perbuatan baiknya nggak cukup buat gitu. Karena tapi kan kita mungkin agak struggling kan. Tapi orangnya baik loh. Orang ini nggak pernah, misalnya dibandingkan dengan orang lain dia baik banget gitu. Tapi menurut gue pertanyaannya adalah kayak kalau baik kayak cukup, Yesus buat apa turun?
Ya kan? Kalau memang orang buat baiknya cukup tuh buat apa Yesus turun ke bumi gitu. Yesus turun ke bumi karena dia tahu bahwa orang buat baiknya nggak cukup untuk masuk surga. Gitu sih. Jadi gue jadi kepikiran 2 pertanyaan nih. Tambahan. jadi makin banyak is good. Karena iya semakin ini jadi semakin banyak pertanyaan. Kayak contohnya tadi lu bilang orang yang belum mengenal Tuhan Yesus ya. Jadi kalau misalnya orang itu emang sama sekali berada di pulau yang sangat terpencil dan juga orang itu nggak pernah dengar Tuhan Yesus karena nggak ada orang yang kasih tahu dia. Gitu. Oke. Gimana tentang keadaan, gimana orang itu gitu? Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi, tadi gue lupa tadi apa? Gue lupa lagi. Gak apa-apa, mungkin kita jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu, boleh. Siapa lu ingat yang kedua ya? Boleh. Nah jadi sebenarnya lebih dalam lagi nih. Jadi pertanyaan pertama lu tentang mengenai orang yang selamat gimana. Ini kedua orang yang unbeliever gimana. Sekarang orang yang pedalam gimana ya? Jadi pertanyaan lebih dalam. Nah gue percaya sih, jadi pertanyaan gue juga bukan agak lebih spesifik ya, agak lebih teknikal nih. Jadi gue percaya bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa melihat awal daripada akhir. Dia tahu akhir hidup seorang, terlepas daripada kita semua punya kehendak bebas. Dia udah tahu sebenarnya kita kehendak apa. Tuhan udah tahu apa yang mau kita omongin, apa yang kita lakuin besok dan segala macam. Nah jadi sebenarnya gue percaya bahwa Tuhan tuh udah tahu gitu. Satuan ceritain Budi, dia tahu nih Budi akhirnya akan jadi apa. Budi akhirnya akan memilih dia atau enggak, Tuhan udah tahu. Nah jadi gue percaya bahwa ada orang-orang yang memang kita tahu nih, dia misalnya dia mungkin di sekitar kita ada ya orang-orang ini yang dia sudah terekspos firman Tuhan bertahun-tahun, tapi tetap aja dia nggak mau ikut Tuhan. Lu ada gak orang-orang yang di bayangan lu yang jadi sekedar hanya informasi aja kali ya gitu? Iya, jadi dia udah terekspos dengan informasi, dengan akses, tapi dia tetap tidak memilih Tuhan. Pasti ada di sekitar kita orang seperti itu kan. Nah, gue percaya bahwa kemungkinan besar nih. Ini gue juga, karena gue kan Tuhan ya, tapi menurut gue adalah orang-orang yang ditempatkan di pedalaman itu adalah orang-orang yang sebenarnya Tuhan tahu nih, kalau dia diberi akses untuk firman Tuhan pun, dia tetap nggak akan menerima. Jadi buat apa ditempatkan di misal kota-kota yang lebih mudah untuk diakses. Jadi orang seperti ini kemungkinan besar ditempatkan di pedalaman gitu, dimana toh sama aja kok, kalau ditaruh di tempat kota, dapat Alkitab pun tetap nggak mau dibaca, tetap nggak mau ikut Tuhan gitu. Apa beda ditaruh di pedalaman misalkan gitu. Nah tapi di sisi lain ini bukan berarti juga kita akhirnya menjadi yaudahlah begitu buat apa kita sebarkan Injil ke pedalaman. Nggak gitu juga, karena gue percaya bahwa ada orang-orang juga yang mungkin bisa tetap menerima Injil gitu. Tapi menurut gue itu sih yang menurut gue yang the logical way ya. Walaupun mungkin memang agak sulit diterima untuk semua orang, menurut gue that's the logical way to. Menyangkut respon lu lagi, gue ada pertanyaan lagi muncul. Oke. Gak tau deh, setiap kali lo jawab terus gue Iya. Ada yang nyangkut masih. Kayak contoh misalnya tadi lo bilang soal Tuhan tahu di awal dan di akhir ya. Tapi Tuhan juga kasih kita free will. Betul. Yang gue denger ya. Nah, berarti kan free will itu kan sesuai dengan apa yang kita mau. Dan apakah Tuhan tahu apa yang kita pilih dan yang kita mau gitu. Nah, dan kalau misalkan I don't know ya, apakah mungkin juga kalau Tuhan punya rencana Tuhan punya tahu rancangannya misalnya finalnya B gitu. Tapi sebagai manusia punya free will, gue maunya yang A aja. Apakah itu bisa mungkin terjadi seperti itu gitu? Oke, nah ini sebenarnya ada kaitannya dengan kayak apa ya, predetermination sama free will. Jadi kayak segala sesuatu ditetapkan atau kita punya kehendak bebas gitu kan. Nah menurut gue sih gini, gue kasih analogi tuh kayak gini, kayak film. Ini yang gampang lo nih, yang gampang kayak film Avenger. Avenger yang terakhir. Itu kan, jadi kalau lo ingat kan si Doctor Strange kan udah bisa ngeliat awal di akhir tuh. Ini spoiler nggak apa-apa ya? Spoiler udah lewat, udah jauh filmnya. Jadi kayak kalau lo ingat kan si Doctor Strange itu dia tahu nih sebenarnya gimana cara ngalahin Thanos, bener kan? Iya. Dari 14 juta kemungkinan satu nih cara ngelawannya. Tapi dia nggak mau bongkar kan ke si Iron Man bahwa dia tahu Iron Man harus ngorbanin dirinya. Iya betul. Nah pertanyaan pada saat di yang terakhirnya si Iron Man jentikin jari sacrificing diri dia, itu dia bebas gak kehendaknya? Bebas kan? Dia. Tapi ujung-ujungnya sesuai dengan apa yang Strange lihat kan? Nah jadi menurut gue itu. Jadi bahwa kayak, ya bukan gue menyamakan Strange dengan Tuhan ya, tapi sebenarnya Tuhan tuh sebenarnya udah bisa melihat nih, akhirnya tuh seperti apa sih?
Tapi bukan berarti kalau akhirnya dia udah tahu artinya bahwa kita nggak punya kehendak bebas, bahwa kita pun juga punya kehendak bebas. Sebenarnya udah Tuhan udah tahu kehendak apa yang bakal kita pilih, dia udah tahu. Gitu. Terus yang kedua, yang menurut lu, yang lu bilang bahwa bisa gak orang Tuhan punya purpose tapi orang memilih yang lainnya? Ya. Bisa. Buktinya apa? Adam dan Hawa. Apakah Tuhan mau Adam dan Hawa untuk berdosa? Enggak kan? Pasti Tuhan punya rencana yang indah, tapi karena kehendak bebas itu Tuhan berikan kepada manusia. Karena mungkin pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kehendak bebas Tuhan kasih gitu? Kenapa Tuhan kasih manusia itu kemampuan untuk bisa berbuat dosa misalkan? Itu yang sepertinya apa yang gue tuh sebenarnya pengen nanya juga tuh, kalau misalnya kenapa Tuhan membiarkan kayak orang tuh membuang bayi misalnya atau bunuh orang, padahal kan mungkin Tuhan punya kekuatan untuk mungkin bisa menghalangi orang berbuat seperti itu, atau diberikan pemikiran, atau mungkin ada bisa kirim orang untuk stop gitu kan. Nah itu yang timbul pertanyaan itu lagi gitu, kenapa nggak gitu Tuhan nggak membiarkan itu terjadi gitu. Maksudnya udah tahu orang ini bakal ke jalur yang salah, kenapa dibiarin gitu kan? Iya. Nah karena di Kristen kita percaya bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan kan? Iya. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan itu baik pasti. Iya. Makanya pada saat kita lihat di kitab Kejadian, di Kejadian 1 menciptakan dari pertama dibilang segala sesuatu baik, kedua baik, tiga baik. Betul. Dan kita nggak percaya bahwa ada sesuatu yang buruk itu muncul daripada Tuhan. Ini beda dengan ajaran seberang nih. Ada ajaran agama lain yang bilang bahwa segala sesuatu yang baik dan buruk itu bersumber daripada Tuhan. Jadi manusia itu nggak bisa punya hak untuk tanya sama Tuhan, kok Tuhan gini sih? Jadi karena Tuhan yang menentukan gitu. Tapi kalau di Kristen kita percaya bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Tuhan. Dan free will itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Karena contoh nih, kita di Indonesia sering demo ya. Pernah nggak di Indonesia demo dia menuntut ambil kebebasan saya gitu. Ayo buat saya tidak bisa berbicara. Pasti semua orang yang di demo itu pasti menuntut kebebasan. Iya pasti. Karena kebebasan itu adalah hal yang baik. Dan pemahaman kedua yang gue mau kasih ke lo adalah tanpa ada free will tuh nggak mungkin ada cinta. Karena for example gini, kalau lu dipaksa untuk pacar sama satu orang, sama satu cewek gitu, dan lu nggak ada pilihan, apakah itu cinta, bro? Mau nggak mau deh. Iya kan, mau nggak mau kan? Cinta mau nggak mau. Iya, atau enggak misalkan lu memberikan bunga ke pasangan lu, bukan karena lu mau, tapi karena nggak ada pilihan gitu. Iya kan? Jadi mendingan sendiri ya. Jadi coy. Jadi maksud gue pemahaman yang kedua adalah kayak tanpa ada free will tuh nggak mungkin ada yang namanya kasih. Karena dasar daripada kasih itu memilih. Ini kasih nggak cuma mengenai cinta ya, cuma misalnya ada pengemis di pinggir jalan, either kita mau kasih duit kita apa enggak ya, kita kasih dia itu pilihan kita, dan itu membuat itu namanya cinta. Nah menurut gue jadi nggak ada yang namanya kasih, nggak ada yang namanya pujian. Jadi pentingnya free will itu begitu penting gitu, karena tanpa ada free will nggak akan ada yang kasih. Cuman kalau free will ini diberikan kepada manusia, otomatis ada risk nih Tuhan nih. Sangat besar. Iya, risknya adalah orang bisa memilih juga, ikut dia apa enggak. Iya. Gitu. Tapi balik lagi ini adalah risk yang menurut gue, balik lagi kalau kita lihat Alkitab, sebenarnya tema besarnya apa sih? Yang besar itu satu sebenarnya, kasih. Gitu. Bagaimana di awal kitab itu adalah bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Kitab Wahyu itu bagaimana manusia kembali lagi sama Tuhan. Dan dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah masa-masa atau proses bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. That's it sebenarnya. Jadi sebenarnya inti daripada Alkitab sebenarnya kasih. Dan menurut gue, free will itu pada dasarnya sesuatu yang baik sebenarnya. Cuma memang mengandung resiko sih. Tapi menurut gue itu ada resiko yang Tuhan ambil. Dan kenapa Tuhan berani kasih dia resiko itu? Karena at the end of the day, Tuhan sendiri akan turun kok. Turun menyelamatkan kita gitu. Jadi bukannya dia kasih kita free will, itu udah kalian terserah deh gitu. Tapi dia sendiri pun yang akan turun tangan. Jadi menurut gue itu sebegitu besar kasih dari Tuhan sih. Nah ini juga jadi menjelaskan kenapa orang-orang ada yang buang bayi segala macam itu sama sekali bukan kehendak daripada Tuhan, tapi memang free will daripada manusia itu sendiri sih. Tapi mungkin bisa juga kah Tuhan kadang pernah nggak lu kayak ada kejadian Tuhan emang ngalangin, menghalangi orang yang tuh ada juga? Ada juga. Tapi aneh ya nih ya, satu yang ngalangin kadang dipertanyakan juga. Contoh nih. Banyak orang tuh yang ateis ya, mengomentari tuh Tuhan kan bilang kalau kita balik ke Perjanjian Lama ya, Tuhan bilang jangan membunuh salah satu daripada 10 perintah Allah. Tapi kalau kita tahu bahwa saat Israel masuk ke tanah Kanaan, itu Tuhan menyuruh Israel membunuh banyak
orang Kanan waktu itu. Karena di Kanan itu sudah ada suku-sukunya kan, disuruh ngebunuh mereka gitu. Kok aneh gitu? Tuhan bilang jangan membunuh, tapi Tuhan nyuruh ngebunuh gitu. Nah ini, dan yang dibunuh itu orang Kanannya tuh 10 ribuan lebih gitu. Tapi saat kita sebenarnya kalau kita pelajari lagi, kenapa sih Tuhan membiarkan bangsa Israel membunuh orang Kanan? Karena bangsa Kanan waktu itu tuh menyembah berhala. Dan dia menyembah waktu itu dewa namanya Molek. Jadi dewa kambing emas gitu. Di mana biasanya persembahan yang diberikan kepada si dewa Molek ini adalah bayi biasanya. Jadi orang-orang Kanan itu kalau punya bayi, dia persembahkan bayinya. Jadi ada kayak tungkunya gitulah buat si dewa ini, masukkan dalam tungku dibakar hidup-hidup. Wah. Dan ini udah ribuan bayi yang dikorbankan, dan akhirnya Tuhan turun tangan untuk menghentikan kejahatan itu dengan apa? Cara membunuh. Dengan cara Israel akhirnya membunuh mereka. Tapi saat akhirnya Tuhan turun tangan, dipertanyakan lagi, kok Tuhan begitu? Jadi kayak serba salah Tuhan kan? Tuhan diem aja, ditanyain kenapa diem aja. Tuhan turun tangan, kenapa Tuhan ngebiarin? Jadi ini suatu hal yang menurut gue jadinya dilema jadinya. Tapi balik lagi, menurut gue itulah kenapa kita sebagai manusia nggak bisa base our judgment tuh kepada diri kita sendiri. Karena kalau diri kita sendiri tuh pasti berubah-ubah. Tergantung perspektif mana kita melihat. Betul. Makanya kita perlu gantungkan perspektif kita ke Tuhan nih. Gitu. Gila, itu kayak lu ngomong itu gue jadi kayak terlintas di pikiran gue ya, misalnya orang jahat, terus orang jahat misalnya pengen pukul, menganiaya orang baik. Ternyata orang baik ini lebih kuat, dia yang memukul baik karena untuk defense. Nah, hasil akhirnya orang cuma ngelihat orang baik itu yang menganiaya orang jahat, seolah-olah dia korbannya. Gitu. Nah, seolah-olah kayak gitu ya. Kayak padahal dia sendiri yang sebenarnya yang berbuat jahat, bukan orang baik itu gitu. Dia hanya defense gitu. Benar. Kadang-kadang orang cuma melihat setengahnya doang ya, padahal the whole story-nya itu enggak gitu. Betul. Gitu. Menarik.